Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Margareta Putrahmana, NIM akhir 161 dari kelas TME 2023E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RC Circuit for Timing. Penerapan prinsip penggunaan sirkuit RC untuk kontrol waktu pada sirkuit DC. Nah, untuk mengawali presentasi ini saya akan menjelaskan dasarnya, yaitu apa itu sirkuit RC. Sirkuit RC adalah jenis sirkuit elektronik yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang terhubung secara seri atau paralel. Sirkuit ini sering digunakan dalam elektronika untuk berbagai aplikasi, seperti filter sinyal, penguat frekuensi, dan pembangkit gelombang. Kapasitor dalam sirkuit RC dapat menyimpan muatan listrik dan merespon perubahan tegangan dengan mengalirkan arus. Sementara itu, resistor membatasi arus dalam sirkuit dan menentukan laju pengisian atau pengosongan kapasitor. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan sirkuit RC untuk mengatur waktu dalam sirkuit DC. Sirkuit RC dapat digunakan untuk mengatur waktu dalam sirkuit DC melalui proses yang disebut dengan charging dan discharging kapasitor. Saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan DC melalui resistor, kapasitor mulai mengisi dengan arus listrik. Waktu yang diperlukan untuk kapasitor mencapai dengan hukum dasar kapasitor. Setelah kapasitor terisi penuh, waktu yang diperlukan untuk kapasitor sebagai besar muatan melalui resistor saat dilepaskan dari sumber tegangan juga tergantung pada nilai resistor dan kapasitornya. Ini menciptakan delay waktu dalam sirkuit yang bergantung pada konstanta waktu RC yang merupakan hasil perkalian antara nilai resistor dan kapasitor. Penerapan umum dari sirkuit RC dalam mengatur waktu di sirkuit DC termasuk dalam pembuatan delay, timer, dan berbagai aplikasi kontrol waktu lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi sirkuit RC dasar. Nah, pada gambar di samping terdapat simbol-simbol, yaitu yang pertama ada R. R adalah resistor, digunakan untuk mengatur aliran arus dalam sirkuit. Yang kedua ada Vin, sumber tegangan masukan atau biasanya dalam sirkuit DC. Dan yang ketiga ada C, kapasitor, digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Dan yang keempat ada ground, titik referensi nol tegangan. Untuk penjelasan pada gambar di atas adalah saat sumber tegangan Vin diberikan, kapasitor mulai mengisi muatan melalui resistor. Waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai tegangan penuh tergantung pada nilai resistor dan kapasitornya. Membentuk konstanta waktu RC, setelah mencapai tegangan penuh, kapasitor dapat melepaskan muatannya kembali ke ground melalui resistor. Ini menciptakan delay waktu dalam sirkuit DC. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar sirkuit RC. Penjelasan mengenai proses pengisian dan pengosongan. Dalam sirkuit RC, pengisian dan pengosongan terjadi pada kapasitor saat sumber tegangan diberikan dan dilepaskan secara berturut-turut. Untuk proses pengisian atau biasa disebut dengan charging, saat sumber tegangan diberikan ke sirkuit, kapasitor mulai mengisi muatan melalui resistor. Arus listrik mengalir dari sumber tegangan melewati resistor dan mengisi resistor. Selama proses pengisian, tegangan pada kapasitor meningkat seiring waktu. Konstanta waktu RC, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai tegangan penuh. Untuk selanjutnya ada proses pengosongan atau discharging. Saat sumber tegangan dilepaskan dari sirkuit, kapasitor mulai melepaskan muatan melalui resistor. Kapasitor akan kehilangan muatan melalui resistor menuju ground. Selama proses pengosongan, tegangan pada kapasitor menurun seiring waktu konstanta. Waktu RC juga mempengaruhi laju pengosongan, di mana semakin besar nilai RC, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor kehilangan muatan hingga mencapai 0. Selanjutnya di sini penjelasan mengenai waktu pengisian dan pengosongan. Hubungan antara waktu pengisian dan pengosongan dalam sirkuit RC dengan nilai resistor dan kapasitor dapat dijelaskan melalui konstanta waktu RC. Untuk yang proses pengisian atau charging, waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai sebagian besar tegangan penuh saat pengisian ditentukan oleh konstanta waktu RC. Semakin besar nilai resistor atau kapasitor, maka konstanta waktu RC yang semakin besar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengisian menjadi lebih lama.
Untuk proses pengosongan atau discharging, waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor kehilangan sebagian besar muatan saat pengosongan juga ditentukan oleh konstanta waktu RC. Sama seperti pada waktu pengisian, semakin besar nilai waktu RC akan semakin besar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan menjadi lebih lama. Dengan demikian, nilai resistor dan kapasitor dalam sirkuit RC mempengaruhi konstanta waktu RC yang pada gilirannya mempengaruhi waktu pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara sirkuit RC digunakan sebagai timer. Sirkuit RC dapat sebagai pengatur waktu dengan memanfaatkan proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama adalah pengaturan konstanta waktu RC atau tau. Pilihan nilai resistor dan kapasitor yang sesuai untuk mencapai konstanta waktu RC yang diinginkan. Yang kedua, konstanta waktu RC adalah hasil perkalian antara nilai resistor dan kapasitor dinyatakan sebagai tau sama dengan R dikali C. Nilai tau menentukan seberapa cepat atau lambat kapasitor mengisi dan mengosongkan muatannya. Untuk yang kedua ada pengisian atau charging. Sirkuit RC dihubungkan ke sumber tegangan atau biasanya tegangan DC. Kapasitor mulai mengisi muatan melalui resistor. Waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor mencapai sebagian besar tegangan penuh tergantung pada nilai tau. Dan selanjutnya ada pengosongan atau discharging. Setelah sumber tegangan dilepaskan, kapasitor mulai kehilangan muatan melalui resistor menuju ground. Waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor kehilangan sebagian besar muatannya tergantung pada nilai tau. Yang terakhir ada pengukuran waktu. Waktu pengisian dan pengosongan dapat diukur menggunakan alat pengukur waktu seperti osiloskop atau timer elektronik. Waktu yang diukur dapat digunakan sebagai referensi waktu dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan delay atau pengatur timer. Dengan cara ini, sirkuit RC dapat diatur untuk menghasilkan delay, waktu atau interval waktu tertentu sesuai dengan nilai resistor dan kapasitor yang dipilih. Ini memungkinkan penggunaan sirkuit RC sebagai pengatur waktu dalam berbagai aplikasi elektronika. Nah, untuk selanjutnya pembahasan pada diagram sirkuit yang telah ditugaskan. Nah, berikut adalah contoh diagram sirkuit RC pada soal yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah pada diagram sirkuit tersebut. Prinsip dasar dari rangkaian gambar ini adalah memanfaatkan waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mengisi dan mengosongkan muatannya melalui resistor dan rangkaian RC seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, untuk gambar yang di sebelah kiri merupakan kondisi dalam pengisian atau charging. Sedangkan pada gambar yang ada di sebelah kanan merupakan kondisi yang digunakan atau pengosongan daya yang biasa disebut dengan discharging. Pada gambar tersebut terdapat beberapa simbol, yaitu adalah R adalah resistor, C adalah kapasitor, dan V adalah tegangan DC. Prinsip dasarnya adalah pada saat tegangan dari D, C, dan V dihubungkan pada rangkaian, maka kapasitor akan mulai mengisi muatan melalui resistor. Nah, pada proses pengisian ini akan mengikuti kurva yang terdapat pada gambar atau disebut dengan kurva eksponensial. Berikut adalah gambar kurva eksponensial. Untuk persamaan pada kurva ini adalah sebagai berikut. Dengan keterangan Fc tau sama dengan pada kapasitor pada waktu, V adalah tegangan DC, R adalah resistor, C adalah kapasitor, dan T adalah waktu. Untuk konstanta waktu sendiri menggunakan persamaan RC sama dengan tau. Tau sendiri adalah konstanta waktu dengan satuan detik atau second. Konstanta waktu adalah istilah untuk menentukan waktu seberapa cepat kapasitor mengisi muatannya. Nilai tau yang lebih besar berarti pengisian muatan lebih lambat. Pengaturan waktu yang dibutuhkan oleh kapasitor untuk mencapai tegangan tertentu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pengisian. Nah, berikut adalah presentasi yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.